Apa? Kamu hamil? Suara Katarina bergetar di dalam kedai kopi yang ramai. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya dari adiknya, seorang perempuan Estonia yang kini mengandung di Indonesia dan akan menikah dengan seorang pria Indonesia. Katarina datang ke Jakarta untuk menghentikan pernikahan ini. Ia datang dengan membawa segunung keraguan dan prasangka buruk tentang budaya Asia. Ia yakin bisa membawa adiknya kembali ke Tallinn. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa di tengah misinya untuk menentang cinta adiknya, justru dirinya lah yang akan jatuh ke dalam perangkap cinta. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisahnya. Di sebuah kantor cabang bank di pusat kota Tallinn, ibu kota Estonia, Katarina, 32 sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari, memproses aplikasi pinjaman. Sebagai seorang manajer tingkat menengah, ia harus menangani tumpukan dokumen dan pertanyaan nasabah setiap hari. Kehidupan Katarina berjalan presisi bagai jarum jam. Setiap menit memiliki tugas yang telah ditetapkan. Kejutan dan hal-hal tak terduga tidak ada dalam kamusnya. Katarina adalah seorang perfeksionis. Sejak kecil, setelah ayah mereka meninggal dunia, ia telah mengambil alih tanggung jawab merawat ibu mereka yang rapuh dan adik perempuannya, Liisa. Keamanan dan stabilitas menjadi nilai terpenting dalam hidupnya. Cinta dan romansa ia anggap sebagai sebuah kemewahan. Pernikahan, baginya, haruslah menjadi sebuah keputusan yang didasari oleh keamanan finansial. Malam itu, Katarina pulang ke rumah seperti biasa. Namun, sebuah berita mengejutkan telah menantinya. Liisa, yang sedang menempuh studi di Indonesia, tiba-tiba mengumumkan melalui panggilan video rencananya untuk menikah dengan seorang pria Indonesia. "Kak, aku akan menikah," ujar Liisa dengan gembira. Tetapi ekspresi Katarina langsung membeku. Apa yang kamu katakan?" Suara Katarina bergetar. Liisa melanjutkan, "Namanya Bima. Dia orang yang sangat baik. Kami bertemu di Jakarta dan sudah setahun berpacaran." Katarina terdiam. Hubungan selama setahun berarti Liisa telah menyembunyikan sebuah hubungan yang mendalam darinya selama ini. "Liisa, sadarlah. Apa kamu tahu betapa berbahayanya pernikahan lintas budaya?" Suara Katarina meninggi. Penolakan Katarina memiliki alasan yang jelas. Beberapa tahun lalu rekan kerjanya, Eva, menikah dengan seorang pria Jerman dan pindah ke sana. Namun, karena perbedaan budaya dan kendala bahasa, Eva sangat menderita hingga akhirnya bercerai dan kembali ke Estonia seorang diri. Setelah menyaksikan nasib Eva, Katarina memiliki ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pernikahan lintas budaya. "Apa yang kamu tahu tentang Indonesia sampai bisa membuat keputusan seperti itu?" tanya Katarina, tetapi Liisa semakin teguh. "Justru kakak yang tidak tahu apa-apa. Jangan menghakimi hanya berdasarkan stereotip." Perdebatan kakak beradik itu semakin memanas hingga Liisa memutus panggilan video. Malam itu, Katarina tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif. Ia hampir tidak tahu apa-apa tentang Indonesia, tetapi stereotipnya tentang masyarakat Asia dengan budaya patriarkis semakin dalam. Apakah Liisa akan benar-benar bahagia di lingkungan seperti itu? Keesokan harinya, Katarina menceritakan situasi ini kepada ibunya. Meskipun terkejut, reaksi ibunya lebih tenang. Selama dia bahagia, ibunya tidak menyelesaikan kalimatnya. Reaksi ibunya ini justru membuat Katarina semakin cemas. Ia memutuskan bahwa dirinya lah yang harus menyelesaikan masalah ini. Katarina mulai melakukan riset online tentang Indonesia. Namun, hasil yang muncul kebanyakan adalah informasi pariwisata atau detail-detail permukaan. Sulit menemukan pengalaman nyata dari orang asing yang tinggal di sana. Oleh karena itu, Katarina memutuskan untuk pergi sendiri ke Indonesia dan mencari tahu. "Aku akan pergi ke sana dan melihat sendiri orang seperti apa pria itu dan apakah Indonesia cocok untuk Liisa." Keputusan Katarina sudah bulat. Bagi seseorang yang selalu memilih jalan aman sepanjang hidupnya, ini adalah sebuah petualangan yang luar biasa berisiko. Namun, misi untuk melindungi adiknya lebih kuat daripada rasa takutnya. Persiapan perjalanannya ke Jakarta ternyata lebih rumit dari yang ia duga. Pertama, ia harus mengajukan cuti selama 2 minggu dari bank. Lalu,
Muncul biaya-biaya tak terduga seperti visa dan tiket pesawat. Namun, hal itu tidak menggoyahkan keputusan Katarina. Sebaliknya, semakin banyak ia mencari informasi tentang Indonesia, semakin cemas pula dirinya. Dalam pencariannya, ia menemukan beberapa fakta yang mengejutkan. Sistem Grab dan taksi sudah sangat maju, dan orang Indonesia terkenal fasih berbahasa Inggris. Namun, keraguannya tentang kendala bahasa dan perbedaan budaya tidak kunjung hilang. 3 hari sebelum keberangkatannya, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ibunya tiba-tiba pingsan karena nyeri dada. Katarina bergegas ke ruang gawat darurat. Dokter mendiagnosis adanya masalah pada jantung ibunya. Untungnya, nyawanya tidak terancam, tetapi ia harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari untuk observasi. Di kamar rumah sakit, ibunya menggenggam tangan Katarina dengan erat. "Katarina, sepanjang hidupmu, kamu selalu hidup untuk kami." Mata Katarina melembut mendengar ucapan ibunya. "Kali ini, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Bukan untuk Lisa, tetapi untuk dirimu sendiri." Kata-kata ibunya menusuk kalbu Katarina. Ia berpikir betapa banyak yang telah ia korbankan atas nama melindungi keluarga. Berhenti kuliah di usia muda untuk bekerja dan memilih untuk tidak menikah di usianya sekarang, semua demi keluarga. "Bu, bolehkah aku tetap pergi ke Indonesia? Aku benar-benar khawatir," tanya Katarina. "Hati-hati." Ibunya tersenyum dan mengangguk. "Pergilah, lihat dulu, baru putuskan. Siapa tahu kamu akan menemukan sesuatu yang baru di sana." Akhirnya, hari keberangkatan pun tiba. Saat menaiki pesawat menuju Jakarta di Bandara Tallinn, perasaan Katarina campur aduk. Selama 15 jam perjalanan yang panjang, ia berulang kali berpikir, apakah keputusan Lisa benar-benar tepat? Apakah aku yang terlalu konservatif? Berbagai pertanyaan berputar di benaknya. Di dalam pesawat, Katarina membuka buku frasa bahasa Indonesia. Ia berulang kali mencoba melafalkan. "Apa kabar? Terima kasih, maaf." Meskipun kaku, ia ingin setidaknya bisa berkomunikasi secara dasar. Seorang penumpang asal Indonesia di sebelahnya melihat usahanya dan dengan ramah memperbaiki pelafalannya. "Pertama kali ke Indonesia?" tanya penumpang itu dalam bahasa Inggris. "Iya, saya akan mengunjungi adik saya," jawab Katarina jujur. Penumpang itu membagikan banyak informasi bermanfaat tentang Indonesia. Cara menggunakan kartu elektronik atau aplikasi KRL komuter, tempat-tempat wisata populer, dan karakteristik budaya Indonesia. Orang Indonesia awalnya mungkin sedikit malu, tapi hatinya sangat hangat, terutama pada orang asing. Sangat ramah, jelasnya. Akhirnya, mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sejak melangkahkan kaki keluar dari pesawat, Katarina terkejut. Besarnya dan kebersihan bandara, serta sistem penunjuk arahnya sangat mengesankan. Meskipun ia telah melihat banyak fasilitas modern di Estonia, bandara di Jakarta ini berada di level yang berbeda. Saat mengantre di imigrasi, Katarina mengamati sekeliling. Turis dari berbagai negara berbaris dengan tertib. Petugas bandara tersenyum dan membantu. Ini jauh dari stereotip buramnya tentang masyarakat Asia yang kacau. Membeli kartu elektronik dan naik taksi Grab ternyata lebih mudah dari yang ia duga. Papan petunjuk berbahasa Inggris sangat jelas, dan ada petugas yang membantu orang asing. Namun, saat melintasi jalanan Jakarta, kepadatan lalu lintas, kebisingan, dan warna-warni bajaj memberinya sebuah sensory overload. Setibanya di apartemen yang ia sewa di dekat kawasan Jakarta Selatan, Katarina segera merapikan barang-barangnya dan menelepon Lisa. "Kakak ada di Jakarta?" Suara Lisa terdengar kaget bercampur panik. "Kita bertemu besok. Banyak yang harus kita bicarakan," ujar Katarina dengan nada tegas. Malam itu, Katarina menatap pemandangan kota Jakarta dari jendela kamarnya, penuh dengan perasaan campur aduk. Kota ini lebih modern dari yang ia bayangkan, yang mulai mengubah kesan pertamanya. Namun, keraguannya tentang keputusan gegabah Lisa untuk menikah masih belum hilang. Keesokan harinya, Katarina menunggu Lisa di sebuah kedai kopi di dekat Sudirman Central Business District, SCBD. Karena belum sepenuhnya beradaptasi dengan jet lag, ia sudah bangun sebelum fajar dan berjalan-jalan sebentar. Suasana yang semarak dan energi kaum muda di sekitarnya terasa menarik.
Katarina terkejut saat Lisa tiba 10 menit lebih awal dari waktu yang ditentukan. Wajah Lisa terlihat lebih berisi dan ada binar yang aneh di penampilannya. "Lisa," panggil Katarina dengan gembira. Namun ekspresi Lisa sedikit ragu. "Kak, kenapa kakak tiba-tiba datang?" kata Lisa setelah duduk. Katarina menatap wajah Lisa dengan saksama. Ia merasa adiknya menyembunyikan sesuatu. "Lisa, kamu terlihat sedikit berbeda. Sepertinya kamu lebih gemuk." Lisa ragu-ragu, lalu menarik napas dalam-dalam. "Kak, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan." Suara Lisa mulai bergetar. Katarina merasakan firasat buruk dan tubuhnya menegang. "Ada apa? Katakan saja." "Kak, aku hamil." Saat kata itu terucap dari bibir Lisa, seolah-olah semua kebisingan di kedai kopi itu berhenti. Katarina terdiam untuk waktu yang lama, pikirannya kosong. Berbagai pikiran berkecamuk di benaknya secara bersamaan. "Apa? Hamil?" Lisa menunduk dan melanjutkan. "Sudah 3 bulan. Karena itu, aku ingin segera menikah." Ekspresi Katarina semakin kaku. Semua keraguannya tentang pengumuman pernikahan Lisa yang mendadak terjawab pada saat itu juga. "Lisa, kamu waras? Kamu mau menikah hanya karena hamil? Di mana cintanya? Di mana ketulusannya?" Suara Katarina meninggi. Orang-orang mulai menoleh, tetapi ia tidak peduli. Lisa menjawab sambil menangis. "Kakak tidak mengerti. Bima orang yang sangat baik. Dia juga sangat bahagia mendengar berita kehamilan ini dan sudah menyiapkan segalanya untuk kami dan si bayi. Tetapi Katarina tidak bisa menerimanya. Itu hanya tanggung jawab, bukan cinta sejati." Perdebatan kakak beradik itu terus berlanjut. Lisa mencoba menjelaskan betapa baik, penuh perhatian, dan bertanggung jawabnya Bima. Sementara Katarina bersikeras tentang betapa berbahayanya keputusan gegabah yang didasari oleh kehamilan. "Kalau kakak bertemu Bima, kakak pasti akan mengerti," kata Lisa. Katarina marah dalam hati. Cukup mengejutkan adiknya berada dalam situasi seperti ini. Tetapi yang lebih membuatnya marah adalah upaya Lisa untuk memutuskan segalanya sendiri tanpa berkonsultasi dengannya. "Baiklah, aku akan bicara dengan pria itu. Tapi kalau aku tidak bisa menerimanya, kamu harus kembali ke Estonia." Sore itu, Lisa membawa Katarina untuk bertemu Bima. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi di kawasan bisnis Kuningan. Bima terlihat lebih dewasa dan serius dari yang ia bayangkan. Berusia 29 tahun, ia adalah seorang insinyur di sebuah perusahaan teknologi. Dengan tenang, ia menjelaskan segalanya, mulai dari perkenalan mereka dengan Lisa hingga situasi saat ini. "Awalnya, saya juga cemas. Tapi membayangkan saya akan hidup bersama Lisa, saya menjadi sangat bahagia," kata Bima dengan penuh ketulusan. Namun, Katarina masih ragu. "Kalau Lisa tidak hamil, apa kamu akan tetap menikahinya?" Bima berpikir sejenak, lalu menjawab dengan mantap. "Ya, tentu saja. Saya sebenarnya sudah berencana untuk melamar Lisa. Berita kehamilan ini hanya mempercepat segalanya." Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada Katarina foto-foto cincin dan rencana lamaran yang detail. Katarina sedikit terkejut, tetapi masih tidak menunjukkan emosi. Tidak mudah hidup di Indonesia dengan pasangan asing kan? Apalagi dengan seorang anak, tanya Katarina. Bima menjawab pertanyaan Katarina dengan hati-hati. "Betul. Saya tahu itu tidak akan mudah, tapi keluarga saya sangat menerima Lisa. Saya juga punya banyak rekan kerja dengan pasangan asing yang bisa membantu. Saya juga sedang belajar bahasa Estonia." Ia menunjukkan sebuah aplikasi di ponselnya untuk belajar bahasa Estonia. Setelah pertemuan pertama mereka, Katarina pulang dengan perasaan campur aduk. Meskipun ia bisa mengakui bahwa Bima lebih bijaksana dan bertanggung jawab dari yang ia kira, ia masih khawatir tentang masa depan Lisa. Kehamilan yang menjadi alasan semua keputusan itu dipercepat adalah masalah terbesarnya. Keesokan harinya, Katarina menemani Lisa untuk bertemu dengan orang tua Bima. Orang tua Bima, keduanya berusia 60-an, tinggal di sebuah perumahan di Depok. Ayahnya menjalankan sebuah usaha kecil, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Katarina masih ragu di dalam hatinya karena kekhawatirannya tentang budaya keluarga tradisional Indonesia. Selamat datang. Anda pasti kakaknya Lisa, ya?" Sapa Ibu Bima dengan hangat.
Apa kabar Tante? Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Sapa ayah Bima dengan sopan. Liisa anak yang sangat baik. Kami sebagai orang tua senang melihatnya bahagia bersama anak kami. Katarina meragukan ketulusan mereka. Mungkin mereka hanya berpura-pura baik. Saat makan malam, Katarina mulai bertanya. Liisa akan kesulitan beradaptasi dengan budaya Indonesia. Bagaimana Anda berencana membantunya? Ibu Bima terkejut, tetapi dengan cepat tersenyum dan menjawab. Awalnya kami juga khawatir, tapi Liisa orangnya ceria dan pekerja keras. Jadi dia cepat beradaptasi. Dia juga sudah belajar memasak rendang dan soto. Kami juga sering pergi ke pasar bersama. Bagi Katarina, jawaban-jawaban itu terlalu dangkal. Tentang pernikahan Liisa yang sedang hamil, tidakkah akan ada pandangan buruk dari orang-orang sekitar? Mendengar pertanyaan tajam Katarina, ayah Bima terdiam sejenak, lalu berbicara dengan jujur. Tentu, mungkin ada pandangan seperti itu. Tapi di zaman sekarang, hal itu tidak seserius dulu. Katarina tidak puas dengan jawaban itu. Saya tidak bertanya apakah ada masalah, tetapi apakah Liisa akan tersakiti. Suasana menjadi canggung. Bima menjawab, bagi kami, kebahagiaan keluarga kami lebih penting daripada pandangan orang lain. Setelah makan malam dan berpamitan dengan orang tua Bima, Katarina mengatakan isi hatinya kepada Liisa. Liisa, aku merasa keputusan ini terlalu terburu-buru. Hanya karena kamu hamil, bukan berarti kamu harus menikah. Liisa mengerti kekhawatiran kakaknya, tetapi ia tetap teguh. Kak, aku benar-benar mencintai Bima. Meskipun kehamilan ini kecelakaan, karena bayi ini, aku justru semakin yakin. Suara Liisa terdengar mantap. Tapi bagaimana kalau kehidupan pernikahan menjadi sulit? Kalau terjadi kesalahpahaman karena perbedaan budaya atau kendala bahasa. Kekhawatiran Katarina tidak hilang. Liisa menghela napas dan menjawab, kenapa kakak selalu berpikir negatif? Malam itu, Katarina berjalan sendirian di kawasan Taman Monas, mencoba menata pikirannya. Berbeda dengan saat ia baru tiba dari Estonia, kesan pertamanya tentang Indonesia sedikit membaik. Orang-orangnya ramah, kotanya bersih, dan aman. Tetapi ia masih belum bisa yakin dengan keputusan Liisa. Saat sedang berjalan, tiba-tiba seseorang dari belakang menyergap dan mencoba merebut tas Katarina. Katarina berteriak. Orang-orang di sekitar segera berlari untuk membantu. Jambret, jambret, teriak seseorang dengan keras. Untungnya, tasnya tidak berhasil direbut. Tetapi Katarina jatuh ke tanah karena terkejut. Tiba-tiba, seorang pria mendekat dan membantu Katarina berdiri. Anda tidak apa-apa. Ada yang terluka? Pria itu adalah seorang polisi. Tidak ada. Terima kasih, jawab Katarina dalam bahasa Inggris. Polisi itu juga menjawab dengan bahasa Inggris yang fasih. Anda orang asing, ya? Mau melapor? Pencurinya lari ke sana. Bisa kita lacak. Katarina terkejut dengan keramahannya. Polisi itu bernama Reza, 29, dan sedang berpatroli di sekitar Monas. Terkadang, ada insiden penjambretan pada turis asing. Hati-hati kalau sendirian, kata Reza dengan suara ramah yang memberikan rasa aman pada Katarina. Ketika Reza mengetahui bahwa Katarina berasal dari Estonia, ia menunjukkan minat. Estonia, salah satu negara Baltik, terkenal sebagai negara yang melek digital, kan? Katarina terkesan dengan pengetahuannya. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu di mana letak Estonia. Kenapa Anda ada di sini? Di Indonesia? Tanya Reza. Katarina ragu sejenak, lalu menjawab jujur. Adik saya bilang dia akan menikah dengan seorang pria Indonesia, jadi saya datang untuk memastikan. Reza tersenyum. Pantas saja Anda khawatir, tapi banyak orang Indonesia yang baik loh. Sejak pertemuan pertamanya dengan Reza, pandangan Katarina terhadap Indonesia mulai berubah. Keesokan harinya, Liisa menawarkan untuk mengajak Katarina jalan-jalan ke berbagai tempat di Jakarta. Kakak tidak bisa menilai Indonesia tanpa memahaminya sepenuhnya, kata Liisa. Mau tak mau, Katarina pun setuju. Tujuan pertama mereka adalah kota tua. Kekuatan dan keindahan dinding-dinding tua serta bangunan bersejarah meninggalkan kesan mendalam pada Katarina. Terutama saat menatap jalan-jalan tua, ia merasakan kebanggaan orang Indonesia terhadap sejarah dan tradisi mereka. Negara ini pandai melestarikan sejarahnya, kata Katarina takjub. Katarina terkejut melihat Liisa berbicara dengan seorang pemandu wisata menggunakan bahasa Indonesia yang fasih.
Bahasa Indonesia Lisa lebih baik dari yang kukira. Kak, aku hampir tidak punya masalah dalam percakapan sehari-hari. Aku sudah belajar selama 2 tahun. Jelas Lisa, yang membuat Katarina sedikit lebih tenang. Tujuan mereka selanjutnya adalah glodok, pecinan di Jakarta. Sambil minum bubble tea dan makan bakpia, Lisa menceritakan lebih detail tentang hidupnya di Indonesia. Awalnya aku benar-benar kesulitan. Masalah bahasa, dan aku tidak terbiasa dengan makanannya. Tapi Bima sangat membantuku. Bagaimana dia membantumu? Tanya Katarina penasaran. Lisa tersenyum. Dia membantuku belajar bahasa Indonesia setiap hari. Kami memasak makanan Indonesia, menonton sinetron, dan dia menjelaskan budayanya. Dia sangat baik. Mendengarkan cerita Lisa, kesan Katarina terhadap Bima perlahan berubah. Namun, kekhawatiran tentang pernikahan yang terburu-buru karena kehamilan masih belum hilang. Tapi Lisa, stresnya besar loh, menikah saat sedang hamil. Sejujurnya Kak, aku juga panik pada awalnya. Tapi saat melihat betapa bahagianya Bima mendengar berita kehamilan ini, ketakutanku hilang. Lanjut Lisa sambil menahan tangis. Bima benar-benar menghargai anak ini. Dia sudah menyiapkan kamar bayi dan melihat-lihat perlengkapan bayi. Malam itu, Katarina berjalan sendirian di sebuah taman di kawasan bisnis, berpikir keras. Pengalamannya di Indonesia perlahan-lahan mengubah prasangka buruknya. Jalanan aman, orang-orang ramah, dan adaptasi Lisa lebih baik dari yang ia duga. Tiba-tiba teleponnya berdering. Panggilan dari Estonia, dari dokter ibunya, Nona Katarina. Kondisi ibu Anda memburuk lagi. Anda harus segera kembali. Katarina lemas. Kondisi jantung ibunya lebih serius dari yang ia kira. Ia segera menelepon Lisa. Lisa, ibu pingsan lagi. Aku harus segera kembali. Lisa juga terkejut dan menawarkan untuk ikut ke Estonia. Namun, Katarina melarangnya karena kondisinya. Dalam perjalanan ke bandara, perasaan Katarina campur aduk. Yang paling ia khawatirkan adalah kesehatan ibunya. Tetapi ia juga tidak tenang meninggalkan Lisa. Namun, ia terkejut saat Bima menemuinya di bandara. Saya ingin mengucapkan selamat jalan atas nama saya dan Lisa, sapa Bima sopan. Semoga ibu Anda lekas sembuh. Saya akan menjaga Lisa. Jangan khawatir. Ketulusannya memberikan sedikit ketenangan bagi Katarina. Bima, aku titip Lisa padamu. Kalau ada apa-apa, segera telepon aku, kata Katarina. Bima mengangguk. Iya, tentu. Kita kan sekarang keluarga. Kata keluarga yang diucapkan Bima memberikan emosi yang aneh bagi Katarina. Sebelum naik pesawat, Katarina memeluk Lisa dengan erat. Lisa, jaga dirimu. Jangan memaksakan diri. Lisa juga menjawab sambil menangis. Kak, jaga ibu juga ya. Jangan terlalu khawatir. Kakak beradik itu berpisah dengan penuh kekhawatiran satu sama lain. Dalam perjalanan kembali ke Estonia, Katarina merenungkan kejadian beberapa hari terakhir. Ia harus mengakui bahwa banyak prasangka negatifnya tentang Indonesia telah luntur. Orang-orangnya ramah, sistem sosialnya teratur, dan yang terpenting, Lisa tampak bahagia. Namun, masih ada sisa kekhawatiran di hatinya. Perbedaan bahasa dan budaya, serta beban menikah saat hamil. Apakah Lisa akan benar-benar bahagia? Katarina berulang kali bertanya pada dirinya sendiri. Setibanya di Bandara Tallinn, Katarina langsung menuju rumah sakit. Ibunya berada di unit perawatan intensif, ICU. Meskipun sadar, kondisinya tidak baik. Bagaimana Lisa? Tanya ibunya dengan susah payah. Katarina menjawab dengan perasaan campur aduk. Bu, Lisa lebih bahagia dari yang kukira. Tapi, dia bilang dia hamil, kata Katarina hati-hati. Ibunya terkejut. Hamil? Kalau begitu, mereka harus segera menikah. Reaksi ibunya berbeda dari yang Katarina harapkan. Bu, hanya karena hamil bukan berarti harus segera menikah, kan? Ibunya tersenyum tipis. Katarina, kamu terlalu khawatir. Selama dia bahagia, bukankah itu yang terpenting? Mendengarkan ibunya, Katarina mulai melihat betapa kaku cara berpikirnya. Selalu mengikuti rencana dan memilih jalan yang aman. Ibunya melanjutkan, Katarina, kamu selalu ingin menjadi sempurna. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Selama berada di rumah sakit, pengalaman Katarina di Indonesia terus terngiang di benaknya. Terutama bantuan hangat dan kebaikan Reza, sang polisi. Melalui pengalaman nyata,
banyak ketakutan buramnya tentang Indonesia menghilang. Ketika kondisi ibunya membaik, Katarina menelpon Liisa. "Liisa, ibu sudah sedikit lebih baik. Kamu bagaimana?" Liisa di panggilan video terlihat lebih ceria dari sebelumnya. "Aku baik-baik saja, Kak. Aku baik-baik saja." "Bagaimana, Bima? Apa dia merawatmu dengan baik?" tanya Katarina. Liisa menjawab sambil tersenyum. "Kak, Bima sangat perhatian. Karena morning sicknessku parah, dia memasak sup ayam dan bubur setiap hari. Katanya di Indonesia, sup seperti itu bagus untuk ibu hamil." Melihat wajah bahagia Liisa, hati Katarina perlahan melunak. Namun, ia masih belum sepenuhnya tenang. "Liisa, tidak ada kesulitan karena perbedaan budaya?" "Tentu ada. Tapi keluarga Bima sangat baik padaku. Terutama tante, ibunya Bima. Dia merawatku seperti anak kandungnya sendiri," kata Liisa. Saat Liisa berbicara, Bima muncul di layar. "Kak Katarina, apa kabar? Bagaimana kabar ibu Anda?" tanya Bima sopan. Katarina menjawab, "Sudah lebih baik." Ia merasakan kepedulian dan kebaikan tulus dari Bima. Beberapa hari kemudian, Katarina menerima pesan tak terduga dari Reza, polisi di Indonesia. Reza mendapatkan nomor kontak Katarina dari Liisa dan mengirimkan pesan berisi keprihatinan tentang kesehatan ibunya. "Mbak Katarina, apa kabar? Saya Reza yang bertemu di Monas. Saya dengar dari Liisa kalau ibu Anda sedang tidak sehat. Semoga lekas sembuh, ya." Membaca pesan Reza, Katarina merasakan emosi yang aneh. Seorang asing yang baru sekali ia temui, tetapi mengkhawatirkan kondisi keluarganya. Ia tersentuh oleh perhatiannya. Katarina membalas pesan terima kasih. "Terima kasih atas perhatian Anda. Ibu saya sudah lebih baik. Terima kasih juga atas bantuan Anda waktu itu." Reza dengan cepat membalas, "Syukurlah, kalau kembali ke Jakarta, saya akan ajak Anda jalan-jalan." Percakapan-percakapan kecil ini terasa baru bagi Katarina. Ia telah mendedikasikan hidupnya untuk tidak memiliki perasaan semacam ini. Namun, saat berbicara dengan Reza, ia merasakan debaran aneh dan merasa dirinya aneh karena emosi ini. Ketika kondisi ibunya semakin stabil, Katarina menanyakan tanggal pernikahan Liisa. "Kapan kalian berencana menikah, Liisa?" Liisa ragu-ragu dan menjawab, "Akhir bulan depan. Kalau terlalu lama, perutku akan semakin besar." "Cepat sekali," kata Katarina terkejut. Liisa menjelaskan bahwa di Indonesia, menikah saat hamil tidak begitu aneh dan diterima secara wajar. Mendengar penjelasan Liisa, Katarina merasa masyarakat di Indonesia lebih terbuka dari yang ia duga. "Kalau begitu, aku akan hadir," kata Katarina. Liisa berteriak gembira, "Benarkah, Kak?" "Wah, senang sekali kalau Kakak datang." Melihat reaksi bahagia Liisa, Katarina merasa keputusannya tepat. Namun, ada juga kekhawatiran. Apa tidak apa-apa meninggalkan ibu sendirian hanya untuk kembali ke Indonesia? Tetapi ibunya berkata, "Katarina, pergilah ke pernikahan Liisa. Jangan khawatirkan aku, tapi aku tidak bisa meninggalkan ibu sendirian," kata Katarina. Ibunya tersenyum. "Tetangga kita Kumari akan membantu menjagaku selama beberapa hari, dan aku sudah baik-baik saja." Katarina berterima kasih atas pengertian ibunya. Pada akhirnya, Katarina memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk menghadiri pernikahan Liisa. Pandangannya berbeda dibandingkan dengan perjalanan pertamanya. Ia tidak lagi pergi untuk menghalangi, melainkan untuk memberikan ucapan selamat yang tulus. Saat memesan tiket, Katarina mengirim pesan kepada Reza, "Aku akan ke Indonesia minggu depan untuk pernikahan Liisa." Balasan Reza datang dengan cepat, "Benarkah? Kalau begitu, kali ini saya yang akan mengajak Anda keliling Jakarta." Katarina merasakan perasaan yang berbeda saat mempersiapkan perjalanan keduanya. Alih-alih cemas atau ragu, yang lebih dominan adalah rasa antusias. Ia ingin mengucapkan selamat atas pernikahan Liisa, dan ada debaran saat membayangkan akan bertemu Reza lagi. Setibanya di Soekarno-Hatta, Liisa dan Bima menjemput bersama. Melihat perut Liisa yang sudah sedikit membesar, Katarina merasakan realitas. "Liisa, kamu benar-benar akan menjadi seorang ibu," kata Katarina sambil mengelus lembut perut Liisa. Liisa tersenyum bahagia. "Kak, bagaimana perasaanmu sekarang? Indonesia jadi lebih ramah kan?"
Tanya Bima. Katarina menjawab jujur. Ya, lebih nyaman dari yang pertama. Dan melihat betapa bahagianya kamu, Lisa, aku bisa bernapas lega. Setelah meletakkan barang-barangnya, Katarina menelepon Reza. Aku sudah di Indonesia, bisakah kita bertemu? Reza dengan cepat membalas, seolah-olah sudah menunggu. Tentu, aku akan menghubungimu setelah selesai bertugas. Malam itu, Reza membawa Katarina ke sebuah bar di puncak gedung di SCBD. Aku ingin menunjukkan pemandangan malam Jakarta padamu. Apa ada pemandangan seperti ini di Estonia? Tanya Reza. Katarina tersenyum. Tallinn juga indah, tapi tidak ada kota sebesar ini. Saat naik lift, Katarina dan Reza mengobrol dengan santai. Reza, kenapa kamu menjadi polisi? Reza berpikir, aku ingin melakukan pekerjaan yang bisa membantu orang, terutama mereka yang berada dalam situasi sulit. Seperti aku ya, canda Katarina. Reza tertawa. Kebetulan saja, aku benar-benar senang. Mungkin kesan orang asing terhadap Indonesia bisa berubah karena insiden seperti itu. Katarina tersentuh oleh perhatian Reza. Sambil menatap gemerlap malam Jakarta, Reza bertanya dengan hati-hati. Katarina, apa pekerjaanmu di Estonia? Katarina menceritakan tentang pekerjaannya di bank. Stabil, tapi sedikit membosankan. Pekerjaan yang berulang-ulang. Kamu tidak pernah berpikir untuk mencoba tantangan baru? Pertanyaan Reza membuat Katarina terdiam. Sejujurnya, pernah terpikir. Tapi karena aku harus merawat keluargaku, aku hanya memilih pilihan yang aman. Mendengar jawaban jujur Katarina, Reza menunjukkan pengertian. Pengorbanan untuk keluarga itu penting, tapi kebahagiaanmu sendiri juga penting. Kata-kata Reza menusuk hati Katarina. Ibunya juga mengatakan hal yang sama. Untuk siapa kamu hidup? Tanya Reza lembut. Katarina terdiam lama. Pertanyaan itu menusuk ke lubuk hatinya. Ia berpikir bahwa selama ini ia hidup untuk orang lain, untuk ibunya, untuk Lisa. Tetapi ia tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Sepertinya aku selalu hidup untuk orang lain. Suara Katarina bergetar. Aku pikir itu adalah kewajibanku untuk merawat keluargaku. Reza dengan lembut menggenggam tangan Katarina. Tapi sekarang, kamu bisa membuat keputusan untuk dirimu sendiri. Pada saat itu, Katarina merasakan perubahan di hatinya. Seseorang yang mencari keamanan dan stabilitas sepanjang hidupnya, untuk pertama kalinya merasakan dahaga akan petualangan dan perubahan. Bertemu dengan orang sepertimu, Reza, juga hal yang baru bagiku. Mereka berbicara lama malam itu. Berbagi mimpi, kekhawatiran, dan pandangan tentang masa depan. Katarina menyadari bahwa ia semakin tertarik pada Reza. Reza pun terkesan mendalam dengan ketulusan Katarina. Keesokan harinya, Katarina membantu Lisa mempersiapkan pernikahan. Memilih gaun, melihat lokasi, dan mengatur undangan. Kak, sepertinya kakak berbeda sekarang, kata Lisa. Katarina terkejut. Maksudmu berbeda? Lisa menjawab. Dulu, selalu ada kekhawatiran di wajahmu. Sekarang, sepertinya kamu penuh semangat. Apa kamu menemukan cinta baru? Mendengar pertanyaan tajam Lisa, Katarina terkejut. Bukan apa-apa. Aku hanya berpikir Indonesia itu indah. Tetapi Lisa sudah melihat semuanya. Pasti Reza kan, Kak? Dia orang yang sangat baik, kata Bima. Kamu kenal Reza? Tanya Katarina kaget. Lisa mengangguk. Dia teman kuliah kami. Dia orang yang sangat rajin dan penuh perhatian. Kesan Katarina terhadap Reza semakin baik. Sehari sebelum pernikahan, Katarina menelepon ibunya di Estonia. Bu, bagaimana persiapan pernikahan Lisa? Tanya ibunya. Katarina menjawab dengan semangat. Ini akan menjadi pernikahan yang indah. Tapi wajahmu yang lebih bersemangat. Apa ada sesuatu yang baik terjadi? Katarina terkejut dengan pengamatan tajam ibunya. Aku hanya senang melihat Lisa bahagia. Tapi ibunya sudah tahu. Katarina, jujur saja, apa kamu bertemu seseorang yang baik? Mendengar pertanyaan langsung ibunya, Katarina tidak bisa lagi bersembunyi. Sejujurnya, aku bertemu seorang polisi bernama Reza. Dia sangat baik. Mendengar pengakuan Katarina, ibunya tersenyum bahagia. Anakku akhirnya belajar untuk jatuh cinta. Itu bagus. Reaksi ibunya lebih positif dari yang diharapkan, membuat Katarina lega. Tapi aku belum yakin. Katarina, kali ini jujurlah pada dirimu sendiri.
Sepanjang hidupmu, kamu hidup untuk orang lain. Sekarang, pikirkanlah kebahagiaanmu sendiri. Kata-kata ibunya menusuk kalbu Katarina. Ibunya benar-benar ingin Katarina bahagia. Akhirnya, hari pernikahan Liisa dan Bima tiba. Pernikahan yang diadakan di sebuah event space di BGC itu sangat indah. Liisa, yang mengenakan gaun pengantin modern dengan sentuhan kebaya, terlihat seperti bidadari. Katarina menatap adiknya, menangis haru. "Kak, jangan menangis. Nanti riasanmu luntur," canda Liisa. Katarina tertawa dan menyeka air matanya. "Kamu cantik sekali, Liisa. Kamu pengantin tercantik di dunia." Pujian tulus Katarina membuat Liisa juga menangis. Di lokasi pernikahan, keluarga dan teman-teman dari kedua belah pihak berkumpul. Terutama orang tua Bima yang dengan hangat menyambut Katarina. "Mbak Katarina, terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh. Sekarang kita benar-benar keluarga." Kata-kata Ibu Bima sangat menyentuh Katarina. Saat pernikahan dimulai dan Bima masuk, Katarina menatap ekspresinya dengan saksama. Matanya penuh dengan cinta tulus dan kebahagiaan. Dia benar-benar mencintai Liisa, Katarina memastikan dalam hatinya. Saat giliran Liisa masuk, Katarina mempersiapkan diri dan mendampingi adiknya di altar. Karena ayah mereka sudah tiada, Katarina menggantikan peran itu. "Kak, syukurlah kakak ada di sini," bisik Liisa. "Liisa, berbahagialah. Aku akan selalu mendukungmu." Katarina menggenggam erat tangan Liisa. Setelah itu, ia menyerahkan Liisa kepada Bima. "Bima, aku titip Liisa padamu," bisik Katarina pelan. Bima menunduk dalam-dalam dan menjawab, "Iya kak, akan saya jaga seumur hidup." Menyaksikan keduanya bertukar janji, Katarina menyadari betapa salah prasangkanya selama ini. Cinta bisa melintasi batas, budaya, dan bahasa. Ia melihat sendiri bahwa cinta Bima dan Liisa adalah nyata. Di resepsi, Katarina berbicara dengan banyak tamu. Kebanyakan dari mereka ramah kepada Katarina yang seorang asing. "Anda pasti kakaknya Liisa, ya? Liisa banyak memuji Anda," kata semua orang kepada Katarina. Di sanalah Reza tiba di resepsi. Reza, yang mengenakan kemeja batik, membuat jantung Katarina berdebar kencang. "Mbak Katarina, pernikahannya indah sekali." Liisa terlihat sangat bahagia. Reza mendekat dan berbicara. "Reza, terima kasih sudah datang. Aku terlalu sibuk dengan persiapan jadi tidak sempat menghubungimu," kata Katarina. Reza tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa. Merupakan suatu kehormatan bisa berada di sini di hari istimewa ini." Setelah resepsi selesai, Reza dengan hati-hati menawarkan kepada Katarina kalau ada waktu mau jalan-jalan dan mengobrol. Katarina mengangguk. Mereka berjalan di sebuah taman kecil di dekat lokasi. Pernikahan yang sangat menyentuh. "Melihat Liisa bahagia, Anda pasti sudah bisa bernapas lega, Mbak Katarina," kata Reza. Katarina mengangguk jujur. "Iya, awalnya aku sangat khawatir, tapi sekarang aku yakin Liisa akan bahagia." "Kapan Anda kembali ke Estonia, Mbak Katarina?" tanya Reza. Katarina ragu-ragu. "Sejujurnya, tiketku 3 hari lagi, tapi tiba-tiba aku belum ingin pulang. Aku belum yakin. Ibu sudah baik-baik saja, dan aku sudah tenang tentang Liisa," jawab Katarina samar. Jawaban Katarina memberikan secercah harapan bagi Reza. "Apakah itu berarti Anda bisa tinggal lebih lama di sini, di Indonesia?" Mungkin bisa," jawab Katarina malu-malu. Reza tersenyum gembira. "Kalau begitu saya bisa mengajak Anda ke lebih banyak tempat di Jakarta. Saya sangat senang." Ungkapan kegembiraan tulus Reza membuat Katarina tersipu. Ia tidak pernah mengalami emosi seperti ini sepanjang hidupnya. Tetapi saat bersama Reza, perasaan-perasaan baru terus berdatangan. "Reza, ada yang ingin aku akui padamu," kata Katarina. "Apa itu?" tanya Reza penasaran. Katarina memberanikan diri. "Selama ini, aku belum pernah punya hubungan semacam ini. Aku selalu sibuk merawat keluargaku, jadi tidak punya waktu untuk itu." Reza tidak terkejut dengan pengakuan jujur Katarina. Sebaliknya, ia menunjukkan ekspresi yang lebih hangat. "Kalau begitu, waktu ini akan menjadi lebih berharga. Jangan terburu-buru. Mari kita pelan-pelan saling mengenal." Malam itu Katarina menginap di suite bulan madu Liisa dan Bima. "Kak, sepertinya hubungan kakak dengan Reza berjalan lancar ya?" canda Liisa. Wajah Katarina memerah. "Jangan mengada-ada.
Kak, jangan sembunyi lagi. Ekspresimu benar-benar berbeda saat berbicara dengan Reza tadi. Pengamatan tajam Liisa membuat Katarina tidak bisa menyangkal. Mungkin, katanya, Kak, itu bagus. Sepertinya kakak juga sudah menemukan kebahagiaan sendiri. Kata-kata Lisa sangat menyentuh Katarina. Ia datang untuk menentang pernikahan adiknya, tetapi malah menemukan kemungkinan baru bagi dirinya sendiri. Keesokan harinya, Katarina membuat keputusan penting. Ia akan menunda tiket pulangnya selama seminggu. Ia ingin lebih mengenal Indonesia. Liisa, aku akan menunda perjalananku. Aku ingin tinggal di sini lebih lama. Liisa sangat senang dengan keputusan kakaknya. Benarkah kak? Kalau begitu kakak dan Reza punya lebih banyak waktu. Reaksi gembira Liisa mengkonfirmasi bahwa pilihannya tepat. Ketika ia memberitahu Reza berita penundaan itu, Reza sangat gembira. Itu keputusan yang sangat bagus. Aku akan mengajukan cuti minggu ini dan mengajakmu berkeliling Jakarta. Reaksi antusias Reza semakin membuat hati Katarina berdebar. Keputusan Katarina untuk memperpanjang masa tinggalnya di Indonesia adalah pilihan paling berani dalam hidupnya. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Reza mengajukan cuti dan mulai menunjukkan wajah asli Jakarta kepada Katarina. Tujuan pertama mereka adalah sebuah kawasan dengan bangunan-bangunan bersejarah. Wow, menakjubkan masih ada orang yang tinggal di bangunan tradisional seperti ini, kata Katarina takjub. Reza menunjukkan kebanggaan. Indonesia adalah negara di mana tradisi dan modernitas hidup berdampingan. Di sebelah gedung pencakar langit, Anda bisa melihat bangunan berusia 300 tahun. Sambil berjalan, Reza menjelaskan sejarah dan budaya Indonesia. Dulu, di tempat seperti ini, beberapa generasi keluarga tinggal bersama. Ikatan keluarga sangat penting. Mendengarkan penjelasan Reza, Katarina semakin merasakan kedalaman budaya Indonesia. Saat makan siang, mereka makan di sebuah warung tradisional di Glodok. Katarina terkejut melihat berbagai lauk pauk di piring-piring kecil. Aku tidak menyangka ada budaya makan banyak jenis makanan sekaligus. Reza dengan ramah menjelaskan bahan-bahan yang digunakan di setiap hidangan. Kami punya budaya berbagi makanan. Daripada makan sendiri, lebih nikmat kalau kita berbagi, kata Reza. Mendengarkan kata-kata Reza, Katarina semakin memahami budaya kebersamaan di Indonesia. Keesokan harinya, mereka pergi ke Museum Nasional dan Bonifacio High Street versi Jakarta, dan Katarina kembali terkejut dengan arsitektur futuristiknya. Mengejutkan melihat bangunan berusia 2 abad kemarin, dan hari ini bangunan super modern seperti ini. Itulah pesona Indonesia. Pembangunan pesat dan pelestarian tradisi terjadi secara bersamaan, kata Reza dengan bangga. Katarina mengangguk. Meskipun Estonia disebut negara melek digital, kami tidak punya semangat seperti ini. Malam itu, mereka berbicara lebih dalam sambil makan sate dan minum bir di sebuah taman. Mbak Katarina, pekerjaan apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bukan pekerjaan di bank, tapi mimpimu yang sebenarnya. Katarina berpikir tentang pertanyaan Reza. Sejujurnya, waktu kecil aku ingin menjadi pemandu wisata, bepergian ke berbagai negara dan memperkenalkan budaya di sana kepada orang-orang. Mata Reza berbinar mendengar mimpi Katarina. Kalau begitu, kenapa tidak kamu coba mulai sekarang? Apa belum terlambat untuk memulai pekerjaan baru di usia 30? Tanya Katarina dengan ragu. Reza berkata dengan tegas, tidak ada kata terlambat. Sebaliknya, pengalamanmu sampai sekarang akan menjadi aset yang lebih besar. Terutama, kamu bisa menjadi jembatan antara Estonia dan Indonesia untuk pertukaran budaya. Mendengarkan kata-kata Reza, Katarina mulai melihat kemungkinan baru. Apa benar bisa? Tanya Katarina hati-hati. Reza menjawab dengan mantap. Ya, tentu saja. Akan sangat berarti jika orang sepertimu yang memahami kedua budaya melakukannya. Pada hari ketiga, mereka berkeliling di mal besar dan pasar tradisional, merasakan budaya anak muda Indonesia. Melihat popularitas budaya pop Indonesia di toko-toko, Katarina mulai merencanakan secara konkret, Mbak Katarina, jika Anda memperkenalkan budaya Indonesia di Estonia, pasti akan populer. Malam itu, mereka berada di bar di puncak gedung, menatap gemerlap Jakarta. Mbak Katarina, boleh saya bertanya dengan jujur? Tanya Reza, hati-hati. Apa itu? Reza ragu-ragu, lalu memberanikan diri.
Saya punya perasaan khusus untuk Anda, Mbak Katarina. Sejak pertemuan pertama kita, saya selalu memikirkan Anda. Wajah Katarina memerah mendengar pengakuan Reza. Aku juga, sejujurnya. Aku hanya belum pernah merasakan emosi ini, jadi aku tidak tahu harus berbuat apa. Jangan terburu-buru, mari kita pelan-pelan saling mengenal lebih jauh. Reza dengan lembut menggenggam tangan Katarina. Katarina merasakan debaran yang pertama kali ia rasakan. Jantungnya berdetak kencang. Reza, terima kasih sudah menyukai orang sepertiku. Hari kelima, mereka bersama Liisa dan Bima. Melihat kebahagiaan pengantin baru, ia semakin yakin. Kak, kamu banyak berubah. Kamu lebih bersemangat dari sebelumnya, kata Liisa. Katarina tersenyum. Liisa, berkat kamu, aku banyak belajar di Indonesia dan mengerti apa itu cinta. Liisa sangat senang dengan pengakuan Katarina. Aku ikut senang untuk muka karena kamu terlihat bahagia. Bima juga merasakan perubahan Katarina. Saat pertama kali kita bertemu, Anda terlihat seperti orang yang cemas. Sekarang, Anda seperti orang yang berbeda. Sepertinya Reza punya pengaruh besar padamu. Katarina tersenyum malu mendengar kata-kata Bima. Malam itu, Katarina berbicara lama dengan ibunya di Estonia melalui panggilan video. Bu, aku banyak belajar di Indonesia dan bertemu orang yang baik. Ibunya segera menyadari perubahan nada suara Katarina. Katarina, suaramu lebih bersemangat. Kamu benar-benar bahagia dengan orang itu, ya? Mendengarkan ibunya, Katarina menjawab jujur. Bu, bolehkah aku tinggal di sini, di Indonesia, lebih lama? Tentu boleh. Selama kamu bahagia, tidak apa-apa bagiku. Katarina bernapas lega mendengar izin ibunya. Tapi aku khawatir meninggalkanmu sendirian, kata Katarina cemas. Ibunya tersenyum mendengar kekhawatiran Katarina. Katarina, aku sudah baik-baik saja sekarang. Banyak tetangga yang membantuku, dan melihatmu bahagia adalah obat terbaik bagiku. Katarina tersentuh oleh kata-kata hangat ibunya. Penundaan selama seminggu berakhir. Perasaan Katarina untuk Indonesia semakin dalam. Perasaannya untuk Reza juga terkonfirmasi. Apakah ini benar-benar cinta? Tenggelam dalam kekhawatiran manis. Hari terakhir penundaan Katarina di Indonesia tiba. Tetapi ia sudah punya keputusan besar di hatinya. Pagi itu, Katarina dan Reza pergi bersama ke Taman Monas untuk melakukan percakapan penting di tempat mereka pertama kali bertemu. Reza, aku sudah membuat keputusan penting, kata Katarina serius. Reza tampak gugup. Keputusan apa? Mendengar pertanyaan hati-hati Reza, Katarina menarik napas dalam-dalam. Aku akan kembali ke Estonia, menyelesaikan semua urusanku, dan kembali ke Indonesia. Kali ini, untuk tinggal di sini. Ekspresi Reza tidak percaya mendengar pengakuan Katarina. Benarkah? Apa kamu benar-benar membuat keputusan seperti itu? Ya, benar. Aku ingin memulai hidup baru di sini. Lalu, Katarina ragu-ragu dan memberanikan diri. Aku juga ingin bersamamu. Mendengar pengakuan tulus Katarina, Reza memeluknya dengan erat. Katarina, terima kasih banyak. Kamu sangat berani dengan keputusan itu. Suara Reza bergetar karena bahagia. Aku juga sangat mencintaimu. Mari kita bangun hidup baru bersama. Sore itu, Katarina memberitahu keputusannya kepada Liisa dan Bima. Benarkah, Kak? Kakak akan tinggal di sini, di Indonesia. Teriak, Liisa tidak percaya. Ya, benar. Aku juga ingin memilih kebahagiaan untuk diriku sendiri, katanya. Kak, itu luar biasa. Sekarang kita semua akan bersama di Indonesia. Reaksi bahagia, Liisa mengkonfirmasi bahwa pilihannya tepat. Bima juga dengan tulus memberi selamat kepada Katarina. Mbak Katarina, itu keputusan yang sangat berani. Kami akan melakukan segalanya untuk membantumu beradaptasi dengan kehidupan di sini. Kata-kata hangat Bima membuat Katarina berterima kasih. Sekarang mereka seperti keluarga sungguhan. Tetapi yang paling sulit adalah mendapatkan izin ibunya. Malam itu, Katarina berbicara lama dengan ibunya melalui panggilan video. Bu, aku punya keputusan penting. Aku akan tinggal di Indonesia. Apa? Tanya ibunya terkejut. Apa yang tiba-tiba kamu katakan? Bagaimana dengan kita? Di hadapan kepanikan ibunya, Katarina mulai menjelaskan rencana yang telah ia siapkan. Bu, aku juga ingin membawamu ke sini, ke Indonesia. Sistem layanan kesehatannya sangat bagus dan Liisa juga akan segera melahirkan.
Akan lebih baik kalau ibu ada di sini. Mendengar tawaran Katarina, ibunya terdiam lama. Katarina, bisakah aku pergi ke Indonesia dan memulai hidup baru? Mendengar kekhawatiran ibunya, Katarina menjawab dengan mantap. Tentu, Bu. Aku akan mengurus semuanya, dan Indonesia punya fasilitas yang baik untuk para lansia. Beberapa hari kemudian, Katarina kembali ke Estonia. Kali ini bukan perpisahan, melainkan persiapan untuk awal yang baru. Setibanya di Tallinn, ibu Katarina terkejut dengan perubahan anaknya. Katarina, kamu benar-benar berubah. Aku sangat senang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih untuk diriku sendiri. Melihat ekspresi bersemangat Katarina, hati ibunya perlahan melunak. Katarina mengajukan pengunduran dirinya dari bank. Meskipun ia telah bekerja selama 12 tahun, ia tidak ragu lagi. Rekan-rekannya terkejut, tetapi melihat tekad kuat Katarina, mereka memberinya selamat. Katarina, kamu sangat berani memilih. Semoga kamu bahagia. Sambil merapikan rumah dan barang-barang penting, Katarina mengenang 32 tahun hidupnya. Aku akan benar-benar memulai hidup baru sekarang. Ia merasakan debaran dan ketakutan, tetapi tidak ada penyesalan. Yang paling mengejutkan adalah ibunya menerima tawaran Katarina. Katarina, aku akan ikut denganmu ke Indonesia. Aku ingin melihat tempat apa yang membuatmu begitu bahagia. Katarina tersentuh oleh keputusan ibunya. 3 bulan kemudian, Katarina dan ibunya tiba bersama di Soekarno-Hatta. Kali ini, mereka tidak untuk berlibur, melainkan untuk sebuah perjalanan menuju kehidupan baru. Di bandara, mereka disambut oleh Reza, Liisa, dan Bima. Apa kabar Tante? Saya banyak mendengar tentang Tante dari Katarina, sapa Reza sopan. Ibunya menatapnya dengan saksama. Jadi kamu yang membuat Katarina kami bahagia, ya? Reza menunduk malu mendengar kata-kata ibunya. Perut Liisa sudah besar. Ia dengan gembira menyambut ibunya. Ibu benar-benar di sini. Sekarang kita semua ada di Indonesia. Melihat reuni keluarga itu, hati Katarina dipenuhi kebahagiaan. Kehidupan baru di Indonesia dimulai lebih lancar dari yang diharapkan. Ibunya menerima perawatan rutin di sebuah rumah sakit di Jakarta dan kesehatannya membaik pesat. Katarina fokus belajar bahasa Indonesia dan mulai mempersiapkan proyek pertukaran budaya antara Indonesia dan Estonia. Hubungan mereka dengan Reza semakin dalam. Mereka belajar bahasa satu sama lain dan semakin dekat. Katarina, aku bahagia setiap hari bersamamu. Pengakuan tulus Reza mengkonfirmasi betapa tepat pilihannya. 6 bulan kemudian, Liisa melahirkan seorang bayi yang sehat. Saat Katarina menjadi seorang tante, Kak, terima kasih banyak. Aku sangat tenang karena kakak ada di sini, kata Liisa sambil menggendong bayinya. Melihat Liisa memeluk anaknya, Katarina kembali merasakan pentingnya keluarga. Ibunya juga sangat bahagia dengan cucunya. Syukurlah aku datang ke Indonesia. Aku bisa melihat cucuku yang cantik ini. Melihat kebahagiaan ibunya, Katarina yakin semua keputusannya tepat. 1 tahun kemudian, Katarina dan Reza menikah. Itu adalah pernikahan indah yang memadukan budaya Indonesia dan Estonia. Aku datang untuk menentang pernikahan adikku, dan pada akhirnya, aku juga menikah dengan seorang pria Indonesia. Pengakuan Katarina di pesta pernikahan membuat semua tamu tertawa. Sekarang, Katarina aktif sebagai spesialis pertukaran budaya antara Indonesia dan Estonia. Kanal videonya, Kisah Cinta Katarina di Indonesia, populer tidak hanya di Estonia, tetapi di seluruh Eropa. Berdasarkan pengalamannya sendiri, ia dengan tulus memperkenalkan budaya Indonesia. Saya mengalami sendiri bahwa cinta bisa melintasi batas dan prasangka. Katarina memberikan kekuatan dan harapan kepada banyak orang melalui kisahnya. Dan yang terpenting, ia bersyukur telah menemukan kebahagiaan sejati dan hidup dengan penuh rasa syukur.